Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani. Saya akan mengumpulkan tugas tradisi Melayu yang judul makalahnya alat musik tradisional masyarakat Riau. Langsung saja kita masuki pembahasannya. Musik tradisional. Musik tradisional adalah musik atau seni suara yang berasal dari berbagai daerah. Dalam hal ini, musik tradisional, musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Musik ini menggunakan bahasa, gaya, dan tradisi khas daerah setempat. Musik tradisi memiliki karakteristik khas, yaitu syair dan melodinya menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat. Namun, berhubung dengan perjalanan waktu dan semakin ditinggalkannya spirit dari seni tradisi tersebut, kita semakin berubah dari sifat yang menunjukkan tinggi nilai-nilai kebersamaan menjadi individual atau egoistis. Begitu banyaknya seni tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia, maka untuk lebih mudah mengenalinya dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu musik, instrumen, perkusi, ketik, dan gesek. Selanjutnya, keunikan alat musik tersebut bisa dilihat dari teknik permainannya, penyajiannya, maupun bentuk instrumen musiknya. Hampir seluruh seni tradisional Indonesia mempunyai semangat kolektivitas yang tinggi sehingga dapat dikenali karakter khas masyarakat Indonesia, yaitu ramah dan sopan. Kita masuki alat musik tradisional masyarakat Riau. Yang pertama ada gambus. Gambus adalah alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah. Paling sedikit gambus dipasangi 3 senar sampai paling banyak 12 senar. Gambus dimainkan sambil diiringi gendang. Gambus mengiringi tari zapin yang seluruhnya dibawakan pria untuk tari pergaulan. Lagu yang dibawakan dari elemen Timur Tengah. Pada awalnya gambus dimainkan untuk acara-acara spiritual pada masyarakat adat Melayu. Namun kini alat musik gambus lebih banyak digunakan sebagai pengiring tarian zapin. Alat musik yang dimainkan dengan dipetik. Hal yang unik juga, alat musik ini, gambus ini, digunakan oleh para nelayan sebagai hiburan di atas alat transportasi laut tradisional ketika mencari ikan. Jadi gambus ini alat musik salah satu alat musik tradisional masyarakat Riau yang digunakan pada zaman dulunya untuk mengiringi tari zapin, dan sampai saat ini pun juga digunakan untuk mengiringi tarian zapin juga. Salah satu contohnya, saya pernah melihat atau memegang alat musik ini. Alat musik ini masih dipertahankan di masyarakat Riau. Contohnya di Universitas Lancang Kuning sendiri memiliki UKM. Di situ ada kelas musik. Nah, di sana kita bisa mempelajari alat musik gambus ini. Nah, pada zaman dulu juga alat musik ini digunakan sebagai hiburan untuk para nelayan ketika mencari ikan. Nah, selanjutnya yang kedua, nafri. Nafri merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Provinsi Riau di Pulau Sumatera yang bentuknya mirip dengan terompet. Kita dapat melihat permainan alat musik ini bersama dengan pertunjukan maknyong yang merupakan sebuah bentuk kesenian tradisional yang saat ini masih dimainkan dan diwariskan di Provinsi Riau. Selain sebagai alat musik, nafri juga digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu. Cara memakai alat musik nafri yaitu dengan ditiup. Selain sebagai alat musik yang mengiring acara pertunjukan, alat musik ini juga dijadikan sebagai alat komunikasi tradisional menyampaikan informasi terkait terjadinya bencana, kematian, kemalingan, dan informasi yang mendesak lainnya pada warga masyarakat. Jadi alat nafri ini digunakan pada zaman dulu itu sebagai digunakan untuk pertunjukan diiringi dengan pertunjukan maknyong.
lalu digunakan juga untuk memberitahukan informasi kepada warga. Ada seperti contohnya kayak informasi bencana seperti itu. Yang ketiga ada gendang nobat. Gendang nobat adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu, kulit hewan, dan rotan yang berasal dari daerah desa Kote. Gendang nobat merupakan salah satu perangkat dari alat musik Melayu. Gendang nobat ini dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Konon, alat musik ini juga menjadi benda yang disakralkan, tidak boleh dimainkan oleh sembarangan orang. Bahkan alat musik ini tidak boleh dilangkahi oleh pemain maupun orang lain. Pemain gendang nobat sendiri harus memiliki darah keluarga kerajaan. Alat musik gendang nobat biasanya dimainkan dalam acara adat khusus yang sakral. Gendang nobat merupakan replika dari gendang nobat Kesultanan Indragiri yang aslinya disimpan oleh keluarga Sultan Mahmud ke-25. Jadi alat musik tradisional Melayu Riau ini, contohnya gendang nobat ini, masih tidak boleh dimainkan secara sembarang orang, harus berasal dari keturunan kerajaan. Dan alat musik ini disimpan oleh keluarga Sultan Mahmud yang ke-25, dan mudah-mudahan aja berharap gendang nobat ini masih dijaga kelestariannya, masih kita jaga dan kita budidayakan. Yang keempat ada rebana ubi. Rebana ubi nama alat musik tradisional Riau yang satu ini memang unik karena mengandung kata ubi di dalamnya. Rebana ubi merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Alat musik yang satu ini memiliki ukuran 70 cm dan tinggi 1 meter. Dalam memainkan rebana ubi, posisi alat musik ini bisa dipegang dengan posisi horizontal atau diletakkan di atas lantai. Rebana ubi memiliki bentuk yang unik seperti tabuhan pada umumnya, namun ada penyangga di bawah rebana. Alat musik ini sering ditabuh oleh pria yang datang ke rumah mempelai, wanita, dan memeriahkan pesta pernikahan mereka, sebab alat musik ini memiliki suara yang cukup keras saat ditabuh. Selain untuk mengiringi acara pernikahan, alat musik ini berfungsi untuk upacara adat tertentu. Tidak sembarangan orang bisa memainkan alat musik ini sebab ada beberapa aturan yang digunakan untuk menabuhnya. Bagi pemula harus belajar terlebih dahulu supaya ahli dalam memainkan alat musik yang bernama rebana ubi. Jadi rebana ubi ini tidak gampang untuk dimainkan, tetapi ini sepertinya seperti tabuh yang digunakan untuk azan pada umumnya, tapi ini untuk upacara adat pernikahan. Yang kelima ada kompang. Kompang merupakan sejenis alat musik tradisional yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Melayu pada umumnya. Di beberapa daerah di Lampung, alat musik kompang juga disebut dengan hadap. Kompang dimainkan secara beregu dalam keadaan duduk, berdiri, atau berjalan. Jika kompang dimainkan dalam acara berzanji, pemain akan duduk bersila atau duduk di atas kursi. Kompang alat musik yang ditabuh seperti halnya alat musik rebana, akan tetapi perbedaan dari alat musik ini adalah pada gemerincing logam yang terdapat pada bagian tepinya. Ukuran dari alat musik kompang yaitu 16 inci dengan ditutup memakai kulit yang terbuat dari kulit kambing ataupun kulit lembu. Alat musik kompang biasanya dimainkan dengan alat musik gambus dan tabuhan gendang. Fungsi dari alat musik ini sendiri yaitu untuk mengiringi pawai adat dan pertunjukan kesenian tradisional khas Melayu Riau. Jadi kompang ini masih dilestarikan di Riau, di masyarakat Riau. Masih ada yang memainkannya, masih ada yang menggunakannya. Lalu di Universitas Sanjang Kuning pun juga membuka ekskul atau kelas musik
yang di dalamnya di sana kita bisa belajar kompang. Dan saya telah memainkan alat musik kompang ini selama belajar di kelas musik. Yang keenam ada gedomba. Gedomba adalah alat musik tradisional dari Riau yang memiliki bentuk sangat unik seperti trofi Piala Dunia. Alat musik ini terbuat dari bahan rotan, kayu, dan kulit hewan. Gedomba biasa dimainkan bersamaan dengan nafri dan alat musik lainnya sebagai pengiring dalam pergerakan maknyong. Di beberapa negeri Melayu, gedomba ini hanya dipakai dalam musik menora dan wayang orang. Dahulu ia dipakai juga dalam musik maknyong. Gedomba besar disebut induk dan yang agak kecil disebut anak. Jadi gedomba ini bentuknya seperti tropi yang terbuat dari kulit hewan, kayu, dan juga rotan. Alat musik ini dimainkan pada zaman dulu tuh diiringi dengan maknyong dalam perjalanan maknyong kira-kira. Yang ketujuh ada gambang camar. Alat musik camar termasuk dalam kategori alat musik pukul yang dipukul dengan alat pemukul. Alat musik ini biasanya dimainkan saat perayaan hari-hari besar. Gambang camar memiliki bentuk yang unik, terdiri dari 6 belah kayu berwarna hitam yang ditempatkan pada rak dengan ukiran sayap seperti burung camar. Inilah alasan mengapa disebut sebagai gambang camar. Gambang camar merupakan alat musik khas Riau yang terbuat dari kayu dan logam. Alat musik ini termasuk jenis instrumen xilofon. Gambang camar biasa dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari. Selanjutnya ada akordeon. Akordeon yang berasal dari Melayu Riau nyaris sama dengan akordeon yang ditemukan oleh Buchmann dari Jerman. Meskipun terlihat mudah, rupanya akordeon termasuk alat musik yang cukup sulit dimainkan. Akordeon menghasilkan tangga nada diatonik yang sesuai dengan lirik lagu yang berupa pantun. Akordeon alat musik yang bisa dibilang unik jika dilihat dari bentuknya. Cara memainkan musik ini terbilang agak sulit, walaupun jika dilihat secara sekilas hanya tinggal menggerakkan tangan. Yang kesembilan ada marwas. Alat musik marwas merupakan salah satu dari sekian banyak alat musik Riau yang memiliki nilai agamis yang sangat kental. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun berukuran kecil dengan 2 membran pada bagian sisinya. Bunyi yang dihasilkan dari alat musik marwas cenderung kecil namun memiliki nada tinggi. Marwas sendiri termasuk dalam kategori alat musik tabuh atau pukul. Marwas pada umumnya terbuat dari bahan dasar kayu nangka atau cempedak kulit kambing yang dililit atau diikat dengan menggunakan rotan. Gendang ini biasa dimainkan sebagai pemberi tempo dalam tarian zapin bersama biola, gambus, dan suling mabrur. Yang ke-10 ada talempong. Talempong atau yang biasa juga disebut calempong adalah alat musik yang terbuat dari lempengan logam perunggu, besi, atau kuningan dengan bentuk bundar. Ukurannya pun berbeda-beda dan masing-masing menghasilkan suara yang berbeda-beda pula. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipukul dengan alat pemukul yang digunakan untuk menyampaikan pesan penting dari wali negara oleh seluruhannya untuk masyarakat. Kini alat musik calempong salah satu yang mengiringi tarian sakral dan dimainkan ketika pasangan pengantin menuju rumah mempelai wanita atau namanya bararak. Yang ke-12 ada gong. Gong ini sama seperti gong pada umumnya yang terbuat dari kuningan dan dimainkan dengan bantuan alat pemukul yang terbuat dari kayu dengan ujung bantalan terbuat dari karet ataupun kain. Nada yang dihasilkan dari gong ini tergantung dari ukuran gong. Jika gong semakin besar, maka semakin kuat pula bunyi yang dihasilkannya.
Jadi alat musik tradisional di masyarakat Riau sampai sekarang ini masih dijaga pelestariannya, dan masyarakat Riau masih membudidayakan alat musik ini seperti yang pernah saya temui, yaitu seperti marwas, gambus, talempong, akordeon. Nah, itu tuh saya pernah melihat langsung mereka memainkannya, dan saya pernah memainkan alat musik tradisional masyarakat Riau ini, yang yaitu kompang. Saya pernah memainkannya di waktu dimasuk kelas musik. Nah, kalau saya berharap alat musik tradisional ini sampai ke depannya dijaga pelestariannya dan kita budidayakan. Kalau bukan kita yang generasi muda yang melanjutkannya, nah siapa lagi? Maka sekian dari presentasi dari saya. Tugas mata kuliah tradisi Melayu. Apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.